Perkenalkan, nama saya Wahid Nuraihan dari kampus Universitas Lampung Angkurat, jurusan Aquacultur dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Konsul Islami. Saya mahasiswa dari Universitas Lampung Angkurat, jurusan Perikanan Prodi Aquacultur. Bagaimana Bapak memasarkan hasil ternak ikan gabus Bapak? Dari awal ya. Dalam budidaya ikan gabus, kita langsung ngomong budidaya ya. Kalau kan dari peternak kan terpotong ya sebenarnya anunya ya. Ada yang istilah pembenihan, ada yang nanti untuk pemijahan, kayak gitu beda. Dari tiap-tiap bagian itu kan ada bagian-bagiannya masing-masing. Tapi kalau kita berbicara tentang budidaya gabus secara global, budidaya itu kan sebenarnya kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir itu ya, sebenarnya itu kegiatan budidaya. Maksudnya dari kegiatan kita pelihara induk sampai benih sampai bahkan sampai ke pembesaran, kayak gitu. Kalau untuk produksi kita langsung ke yang masalah pembenihan. Untuk pembenihan yang pasti tujuan kita kan untuk mendapatkan benih yang berkualitas, baik secara kualitas maupun kuantitas itu ya. Sebelum kita ke sana memang ada beberapa manajemen yang harus kita lakukan. Yang pertama itu manajemen induk. Terus nanti manajemen benih. Manajemen induk ini bisa dari pemberian pakan. Ya kalau yang kami lakukan di sini itu kan pemberian pakan untuk induk kita lakukan 3 kali sehari. Meskipun kan gabus ini tergolong karnivor murni ya sebenarnya. Makanya salah satu cara kita mensiasati, dan ikan yang ada kami pelihara pun udah terbiasa dengan pelet yang kita gunakan atau pakan pabrikan gitu ya. Jadi pemberian pakannya rata-rata 3 kali sehari, interval 8 jam ya. Rata-rata metabolismenya kan hampir semua kan itu rata-rata 8 jam ya setelah dia makan. Habis itu kita pelihara untuk indukan, kita pisah pemeliharaan jantan betina dipisah. Terus kalau yang pergantian air, nah di sini yang penting ternyata ikan gabus ini nggak semudah yang seperti yang kita bayangkan pemeliharanya. Kalau di alam kan banyak tanpa ganti air, tanpa ini kan, atau di tempat-tempat kubangan-kubangan tertentu dia bisa tumbuh sendiri. Tapi berbeda dengan kita pelihara di bak terkontrol dengan kepadatan yang lumayan, bisa 50 sampai 100 ekor per meter persegi atau per meter kubik airnya. Itu ternyata manajemen kualitas air pun harus dijaga ternyata. Jadi kalau yang kami lakukan di sini bisa kami lakukan pergantian air itu secara berkala atau bahkan sampai kuras habis gitu baru ganti air bersih. Karena apa? Kalau karena baknya terkontrol, isi kepadatan tinggi, terus itu mencegah timbulnya hal-hal yang diinginkan, tentunya cadangan penyakit atau dari kualitas air yang buruk, yang nanti amonia banyak, amoniaknya tinggi, bisa ikannya mati. Itu ya salah satu cara. Pertama, kalau yang kami manajemen airnya itu kita lihat dulu kondisi, kan udah kebiasaan ya, jadi kondisi air begini, airnya terlalu hijau, waktunya diencerkan, buang 50%, atau airnya terlalu pekat, nanti airnya kami kuras total gitu. Nah, itu manajemen air yang kami lakukan di sini. Nah, selanjutnya kalau untuk pemijahan, kita langsung pemijahannya. Pemijahan dilakukan di gorong-gorong yang di bak-bak yang sudah tersedia di sini ya, dengan diameter 1 meter per pasang. Itu satu gorong-gorong satu pasang, satu jantan satu betina. Terus itu rata-rata telur keluar setelah penggabungan jantan betina itu 3-5 hari. Tapi ini nggak apa-apa nih, kami langsung diceritakan gitu aja. Apa ada pertanyaan? Kalau seumpama nanti ada pertanyaan langsung di-cut aja, langsung tanya gitu ya. Setelah 3-5 hari kita cek. Pemijahan biasanya dilakukan karena ikan itu memijah rata-rata siap pagi, kalau nggak pagi atau sore. Yang sementara ini yang kami temukan di sini ya. Jarang yang malamnya itu yang belum pernah atau paginya ngelihat langsung ada. Biasanya kalau kadang pagi kita cek belum ada, nanti sore dicek lagi kadang udah ada telurnya kayak gitu. Itu biasanya penggabungan 3-5 hari. Setelah itu
Kalau di pemijahan di sini kan dia modelnya kita biarkan sampai 2 minggu maksimal. 2 minggu maksimal kami bongkar. Nah, setelah dapat ini setelah dapat telur lagi, nah larva itu menetas dari sampai 24 jam sebenarnya, dia 24 jam udah mulai ada yang menetas. Kan tapi tidak dilakukannya pemberian pakan setelah menetas itu selama 3 hari. Nah, itu karena masih ada kandungan yosaknya itu ya, kandungan kuning telur di dalam perut ikan tersebut. Nah, setelah 3 hari baru kita masuk ke pendederan. Itu pakan yang tadi kami siapkan itu yang pakan Daphnia moina ya. Sementara di sini kan karena belum ada yang kultur murni. Tapi sebenarnya yang lebih bagus kalau kita lihat ya, bukaan mulut larva sama Daphnia moina itu kan kadang kadang lebih besar pakan alaminya. Makanya kadang memang kalau kita lihat alternatif yang pas itu kalau menurut saya itu yang untuk memaksimalkan SR dari larva itu kayaknya perlu pakan yang lebih kecil dari bukaan mulutnya. Mungkin bisa diterapkan nanti pakai Artemia untuk 3-5 hari, ibaratnya kita buka mulutnya itu nih untuk sama biar bentuk tubuh, metabolisme tubuhnya itu sempurna itu. Setelah atau ini kita langsung dari netas, bisa kita pakai Artemia 3-5 hari, atau dari netas kita langsung masuk ke pendederan 1 menggunakan pakan alami Daphnia maupun moina. Cuman ya itu resikonya di situ, anti SR-nya biasanya setelah 10 hari itu kan kita bisanya grading sampai masuk ukuran 2-3 cm. 1-2 cm setelah 10 hari ya. Nah, di situ biasanya pendederan pertama itu di situ kendala survival rate-nya yang masih rendah masih. Nah, kalau yang masuk ke pendederan 2 kan kami pendederan 2 di kolam HDPE sini ya. Kolam yang sebelum ditebar itu udah kami siapkan. Udah dikasih pupuk, udah diisi air, kasih pupuk, udah dikasih kapur, sampai dikasih starter bahkan untuk pakan alami. Nanti setelah tumbuh baru ditebar lagi setelah ini. Jadi memperkirakan waktu pendederan 1 sampai 10 hari itu. Jadi 3 atau 5 hari sebelum dipanen kolam pendederan kedua udah disiapkan gitu. Itu diharapkan pendederan kedua itu udah ukuran 46 sampai 57 itu rata-rata. Jadi kalau untuk pemeliharaan benih dari dia pendederan pertama atau dari menetas sampai ukuran 46-57 itu membutuhkan waktu antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. Mungkin itu penjelasannya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Menjadi benih untuk jual, Pak. Ya, seperti yang saya bilang tadi, secara garis besar memang kalau untuk dari dia kan masuk pendederan itu dari umur 3 hari ya. Dari dia ada telur menetas sampai 3 hari itu masih ada cadangan makanan di dalam perutnya ya. Nah, kita bisa hitung pendederan pertama itu dari umur 3 hari. 3 hari masuk ke pendederan 1. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu. Nah, dari pendederan pertama nanti masuk ke pendederan 2 itu kurang lebih 2 minggu juga. Sampai ukuran itu udah ukuran 35. Nah, jadi 35-46 sebenarnya udah masuk yang pendederan keduanya ya. Nah, kalau untuk sampai 57 itu biasanya 2 minggu lagi waktunya. Nah, berarti sebenarnya ada pendederan pertama, kedua, ketiga. Kalau mau pendederan pertama itu biasanya 10 hari, pendederan kedua nanti 12 hari, 2 minggu. Terus pendederan ketiga 3 minggu. Sebenarnya itu maksudnya kalau untuk mau biar SR-nya atau mencegah kanibalnya. Rata-rata 10 hari itu kan pertumbuhan benih ikan tuh nggak sama. Pasti ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau sampai dia untuk pembesaran sampai dari ukuran baru menetas tuh umur 3-5 hari itu sampai dia ukuran 57 membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan. Iya. Untuk target pasar ikan gabus Bapak, apakah ditargetkan untuk konsumen langsung atau ke peternak ikan, Pak? Kalau di sini kan kami di balai ya, di balai perikanan. Tupoksinya memang untuk menyiapkan benih calon induk sama induk ya. Nah, tapi itu pun memang diperuntukkan nanti buat bantuan ke masyarakat, terus buat untuk pemasaran. Kadang ada permintaan ini juga, kalau produksi kami sudah ini baru bisa kami keluarkan sebenarnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun kalau pas benihnya ini ya
kami pasarkan juga gitu. Jadi memang tapi tupoksi utama kami adalah menyiapkan benih ya buat bantuan. Kalau buat bantuan ke masyarakat, ke kelompok pembudidaya ikan, terus buat calon induk, nanti biasanya buat bantuan ke pembudidaya juga, pembenih kelompok pembudidaya ikan maupun induk nanti, karena biasanya ada selain kita gunakan sendiri, nanti buat bantuan juga gitu. Tapi rencana ke depan memang buat untuk konsumsi, kalau produk kami banyak, punya benih atau calon induk ataupun induk yang kami hasilkan sudah banyak, nanti ya bisa arahnya ke sana gitu. Jadi masalahnya nggak terkunci di sini aja, bahkan nanti sampai kalau ada pesanan ada dari ke pembudidaya ke masyarakat itu juga, makanya tergantung produksi kami. Untuk pencegahan terhadap penyakit sendiri tadi Bapak bilang ada dengan menjaga kualitas airnya kan Pak. Nah, untuk penanganan obatnya sendiri itu Bapak menggunakan cara apa Pak? Jadi sekarang kita bicara tentang hama penyakit ya. Penyakit lah lebihnya, kalau hama kan tempatnya terkontrol jadi aman gitu ya. Salah satu pencegahan terjadinya serangan penyakit itu, salah satu manajemen kami adalah mengontrol kualitas air, kualitas air media budidaya ikan tersebut. Akan tetapi pengontrolan tadi maksudnya menjaga pertama jangan sampai airnya terlalu keruh atau apa namanya pokoknya. Kan ikan gabus ini nggak suka ternyata air yang keruh gitu ya. Air sukanya air yang jernih, yang apa namanya, yang amoniaknya rendah kayak gitu. Meskipun kalau dari apa namanya kandungan oksigen pun dia bisa ngambil udara sendiri gitu, itu jadi aman. Salah satu manajemennya ya tadi pergantian air secara berkala, dengan melihat kondisi air media budidaya tersebut. Kalau kondisi airnya sudah, kalau karena kebiasaan ya, kalau kita ngelihat kebiasaan, oh ini airnya perlu diganti, jadi langsung kami ganti. Maksudnya dari ngelihat karena nanti kebiasaan ya, kita bisa ngelihat air udah waktunya ini air diganti, atau udah waktunya air ini nanti dikuras total kayak gitu. Nah, untuk kalau seumpama ikan yang kita pelihara udah terserang penyakit, salah satu caranya biasanya kami ganti air total. Habis itu mengurangi ketinggian air budidaya yang biasanya 40-50 cm, jadi kami kurangi jadi paling maksimal 20 cm. Selanjutnya nanti pemberian garam krosok itu ya, rata-rata per liter air kalau untuk pengobatan itu bisa 1 kilogram per meter kubiknya ya. Kalau untuk pengobatan itu bisa langsung ditebar langsung. Terus yang biasa kami gunakan di sini kalau semua ikan udah terserang misalnya Aeromonas atau apa itu, di airnya itu yang obat-obat yang kami pakai itu yang biasanya yang Inrofloc itu. Inrofloc di situ nanti ada komposisi sama cara pakainya itu ada. Bisa melalui air, bisa melalui pakan juga. Terus selebihnya ya pengontrolan, kalau seumpama nanti udah diganti air ini nanti ngelihat kondisikan lagi, kalau supaya udah keruh ganti air lagi, pokoknya sampai dia benar-benar sembuh, airnya masih setinggi 20 cm itu kalau yang kita terapkan di sini ya, untuk memutus siklus perkembangannya maupun kalau untuk mencegahnya seperti tadi apa pengontrolan atau menjaga kualitas air itu. Nah, terus untuk budidaya selanjutnya biasanya nanti kalau udah kan ikannya udah terserang penyakit kan memang biasanya butuh waktu agak lama itu ya. Jadi penambahan airnya pelan-pelan, nggak yang langsung langsung tinggi. Apalagi kalau musim-musim kemarau itu biasanya kan kemarau itu suhu air itu dingin banget. Nah, kalau suhu air dingin perkembangan bakteri cepat, terutama bakteri Aeromonas. Makanya salah satu caranya ya airnya nggak usah terlalu tinggi 20 cm, biasanya udah berkurang lah serangannya kalau kita lihat ini. Selain kami di sini pengontrolan dari bagian laboratorium juga di apa namanya tetap dilakukan pengontrolan, jadi ketahuan suhu air sekian, ini DO-nya sekian, bahkan kalau ada ikan serang penyakit kami bawa ke laboratorium di situ. Mungkin sudah atau lagi? Satu lagi. Ya, satu lagi.
berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanen ikan gabus dari sejak benih, Pak? Sampai ukuran, maksudnya ini pertanyaan dari untuk benih apa dari benih untuk ke pembesaran? Dari benih untuk pembesaran. Oh, pembesaran. Oke. Kalau yang seperti tadi ya dari awal cerita tadi, kalau dari ukuran larva umur 3 hari sampai 57 itu kurang lebih 1,5 bulan lah, kita ambil 1,5 bulan. Nah, awal kalau untuk pembesaran kita mulai kan start dari dari ukuran 57 ya, itu kurang 1,5 bulan. Nanti pembesaran rata-rata 8 sampai 12 bulan. 8 sampai 12 bulan pemeliharaan dengan target panen 300 minimal 300 sampai 400 atau 500 gram per ekornya. Jadi ada pemeliharaan sih 8 sampai 12 bulan. Terus FCR biasanya 1,7-an, 17, 18 gitu. Makanya ini masih mau dikaji terus nih apa mau, siapa tahu FCR-nya bisa lebih rendah lagi. Itu kan termasuk tinggi juga 1,7. Tapi kalau dibanding dengan analisa usaha dengan harga gabus sekarang per kilo yang lumayan, tapi masih masuk aja sih segitu 1,7 FCR 1,7. Pokoknya pemeliharaan ternyata 8 sampai 12 bulan untuk pembesaran. Mungkin cukup, Pak, dari kami, Pak. Oh iya. Terima kasih Bapak. Bermanfaat nih. Terima kasih Bapak. Iya. Udah langsung gulik. Enggak, Pak. Makan Nyantai dulu. dulu, Pak. Nyantai dulu, Pak.